Shalom, salam sehat, selamat pagi. Kiranya kasih Tuhan bagi kita semua senantiasa mengalir. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan sabdanya. Kita siapkan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, puji syukur atas kehidupan kami ini. Kami senantiasa Engkau berkati dan Engkau lindungi di dalam setiap mara bahaya. Tetapi oleh karena kasih-Mu, kami menikmati kehidupan kami dan terus berkarya memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan bersama menerima sabda-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menyerap apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ini, untuk bisa kami nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Sabda Tuhan ini menarik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengajak kita untuk berfokus pada 2 hal. Yang pertama, kita berfokus pada kehidupan yang bertujuan untuk kita merasakan kerajaan surga. Tetapi pada fokus kedua, Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kita berfokus pada dunia. Jadi kehidupan kita itu fokusnya bukan hanya masalah surga saja, tetapi bagaimana kita berkarya di dalam dunia ini. Kita harus menghidupinya secara seimbang. Percuma kalau kita ke gereja, kita berdoa, kita merenungkan sabda Tuhan, kita PA, kalau sekarang lewat Zoom atau lewat Google Meet dan lain sebagainya secara online, persekutuan online dan lain sebagainya itu, tetapi kehidupan kita masih sebatas pertemuan itu saja di lingkup online tanpa kita mempraktikkannya di dalam kehidupan nyata. Lu Mas Alvin, kan kehidupan kita terbatas masa pandemi, ya. Tapi apakah kita tidak mampu berbagi? Nah, inilah bagaimana kita harus memecahkannya bersama. Persekutuan, ibadah yang online itu tidak menutupi kita untuk berbuat kasih pada sesama kita. Fokus di dalam dunia adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita di dunia ini. Kita sudah diberi kekuatan dan daya dari Tuhan, dan kita harus mengeluarkan daya itu, kita harus mengekspresikan kekuatan dari Allah itu di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Kita mempertanggungjawabkan kita secara sosial, ekonomi, di dalam keluarga kita, pendidikan, itu semua tanggung jawab kita di dunia. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajak kita untuk janganlah kita berfokus pada hanya bangunan ibadah, tentang ibadah melulu, tapi kita lupa tanggung jawab kita di dunia dan dengan sesama kita. Mari kita belajar untuk membuat keduanya seimbang, supaya sukacita Allah nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita berkarya bersama Allah, maka kita juga harus mempertanggungjawabkannya bagi Allah dan juga terhadap dunia ini dan sesama kita. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Kiranya kasih Tuhan untuk kita senantiasa mengalir sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu yang begitu indah bagi kami, di mana kami harus belajar untuk menyeimbangkan kehidupan kami, bukan hanya masalah surga tetapi juga tanggung jawab kami di dunia.
di mana kami harus menjaga sesama kami, menjaga kehidupan sosial, perekonomian, keluarga dan pendidikan kami. Untuk kami bisa bertanggung jawab dan berkarya di dalamnya dengan ketulusan dan juga terus berpengharapan kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami di dalam kehidupan ini. Apapun yang kami hadapi tidak akan berat jika Engkau juga turut berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikianlah kami berserah kepadamu. Berkaryalah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan inilah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.